Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Gina Agnia, tapi saya di sini tidak sendiri. Saya ditemani oleh Kang Daus, Kang Ibam, dan juga Kang Fali. Kita ketemu lagi di Halakoh Damai ke-148, podcast Religious Studies dengan tema globalisasi, pasca sekularilisme, dan pergeseran batas-batas sakral. Oke, untuk kemitraan di acara malam hari ini, yang pertama ada program integritas terbuka RSCJ Indonesia. Kemudian ada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian Prodi Studi Agama-Agama S2 S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung, dan juga Cipikres Fakultas Filsafat Unpad. Baik, untuk kali ini ada Kang Ibam nih. Sebelumnya kan kita hanya ketemu sama Kang Fali. Nah, sebelum dimulai kita kenalan dulu sama Kang Ibam. Kang Ibam itu sekarang kesibukannya apa? Silahkan Kang Ibam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman. Saya sekarang lagi ambil magister di Unpad ya, Pajajaran, yang di Dago. Ngambil jurusan ilmu hubungan internasional. Ilmu hubungan internasional. Kang Daus mau kenalan lagi, Kang Fali? Sudah cukup ya, karena pernah kesini juga ya, Kang Fali. Baik, saya lempar ke siapa nih? Ke Kang Fali atau ke Kang Ibam? Untuk tema hari ini yang dibahas itu tentang apa nih, Kang Fali dan Kang Ibam? Atau ke Kang Daus saya lemparkan? Jangan, saya belum bisa menangkap apapun. Oke, silahkan Kang Ibam atau Kang Fali boleh untuk pembukaan ya di tema hari ini, silahkan. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang globalisasi dan pasca sekularisme dan pergeseran batas-batas sakral. Oke. Untuk malam yang berbahagia ini, globalisasi seperti mana yang kita ketahui mampu untuk membawa berbagai macam arus, baik itu dari segi budaya, culture, agama, dan lain sebagainya, untuk bisa mendiami suatu zaman atau suatu daerah, dan itu berkembang pesat. Dan bahkan kalau kita lihat sekarang Barat ya, yang menjadi acuan pada saat ini, itu diakui bahwa Barat merupakan salah satu bangsa atau satu-satunya bangsa yang mampu menyebarkan berbagai macam kebudayaan, bahkan hingga ke pelosok daerah yang mana di situ tidak ada sinyal, tidak ada jaringan, wifi, dan lain sebagainya. Tapi produk Barat berupa baik itu budaya ataupun kultur itu masuk ke situ. Dan bahkan Yunani sekalipun yang pernah menguasai dunia dengan caranya nggak sampai semasif itu. Nah, kenapa pasca sekularisme? Pasca sekularisme itu kan kalau zaman sekarang itu banyak moto-moto atau slogan-slogan yang mengatakan bahwa kembali lagi nih ke perjuangan agama masing-masing. Apapun agamanya, kita harus kembali. Karena apa? Karena semakin maju suatu zaman, sudah dipastikan bahwa semakin kita butuh akan untuk mengisi ruangan kosong di dalam diri kita, yaitu hati tadi. Makanya banyak anak-anak zaman sekarang yang rentan terkena mental disorder dan lain sebagainya. Kenapa? Karena diri tadi merasa hampa atau kosong, sehingga dia mencari dengan berbagai macam cara, dan itu ada cara yang berakibat baik kepada dirinya, dan ada juga cara yang berakibat fatal apabila dia lakukan. Nah, salah satu akibat fatal tadi ialah batas-batas sakral itu, Bang. Ada budaya, ada agama, dan lain sebagainya. Nah, khusus pada agama, banyak tuh zaman sekarang orang-orang yang beragama sesuai dengan KTP, karena memang di Indonesia agama itu masuk ke dalam sebuah KTP. Tapi pada hakikatnya ketika dia mengikuti suatu agama dan dia melakukan live streaming, bergaul dan lain sebagainya, tapi pergaulannya itu bahkan bisa dibilang nggak sesuai dengan ajaran agama yang dia ikuti. Lalu kita bilang, lu kan agama lu ini, kenapa kayak gini? Udah jangan bawa agama dong, kan privat. Nah, hal-hal yang seperti ini tuh kan berarti dia masih terjebak dalam konsep sekularisme tadi, belum maju kepada pasca sekularisme. Makanya itu tadi judul tulisan yang mungkin agak bagus untuk dikulik.
Oke. Dari Kang Ibam silakan. Iya, oke. Jadi perkara sekularisme ini sebenarnya cukup menarik karena saya memandang kalau sekularisme itu merupakan salah satu tahapan sejarah besar juga dalam sejarah umat manusia. Kalau dari secara sejarahnya kan arah menuju sekularisme ini sudah mulai muncul ketika ada resistensi dari kalangan ilmuwan, kemudian intelektual terhadap hegemoni dari institusi keagamaan di Eropa ketika itu, sehingga muncul apa yang disebut sebagai Reformation oleh Lutheran Reformation. Jadi di situ sudah mulai ada sentimen yang cukup negatif terhadap agama, walaupun ketika itu masih ranahnya adalah masih dalam tatanan akademik atau intelektual, bahwa seharusnya agama itu tidak mencampuri apa yang ada di kepala manusia. Apa yang dipikirkan oleh manusia itu seharusnya lepas dari doktrin agama gitu. Kemudian di abad 17 dari abad 16 ke 17 sebenarnya, dari mulai Kopernikus sampai Newton, itu terjadi revolusi ilmiah besar-besaran. Pengaruh agama sudah sangat kecil sekali ketika itu. Kemudian bersamaan dengan peaknya, dengan puncaknya itu kan, puncaknya ketika ada Newton Revolution ya, Newtonian itu bersamaan dengan sebuah tragedi kemanusiaan terbesar di Eropa sebelum Perang Dunia II, Perang Dunia I, Perang Dunia II ketika itu. Perang 30 tahun, 30 Years' War gitu. Yang memang itu awalnya merupakan konflik yang diawali dengan adanya skisma atau perpecahan besar di tubuh kekristenan. Ada Katolik dengan Protestan. Terjadi perang besar-besaran. Nah, kemudian di sana muncul itu penyelesaian tahun 1648. Itu muncul apa yang disebut sebagai Westphalian Treaty. Perjanjian Westphalian, di mana di situ muncullah sebuah konsep yang sampai sekarang masih dipakai. Nation state Westphalian atau nation state. Jadi konsepsi kita bernegara dan berbangsa sekarang itu awalnya dari situ ya. Dari sana. Bahwa sebuah negara dan sebuah bangsa itu disatukan oleh kesamaan identitas dan segala macamnya gitu. Nah, tapi yang harus dipahami juga, salah satu poin yang muncul dari Westphalian Treaty adalah terjadinya secara politik sekularisme, bahwa yang paling tinggi otoritas dalam kehidupan publik, kehidupan politik itu adalah negara. Nggak ada lagi otoritas keagamaan ketika itu. Jadi karena waktu itu konteksnya di Eropa, tentu yang dimaksud adalah hegemoni gereja. Udah nggak ada lagi gitu. Kalau dulu kan bisa tuh pimpinan keagamaan mendeklarasikan perang, kemudian kerajaan-kerajaan yang memeluk agama tersebut ikutan gitu kan. Diharapkan untuk ikut turun gitu, memenuhi panggilan. Kalau pasca Westphalian udah nggak ada lagi, udah nggak bisa. Nah, sebenarnya awalnya dari sana, sekularisme itu awalnya dari sana. Kemudian masuk ke zaman modern, jika kita pengen memakai epok bahwa masa modern itu masuknya pasca revolusi industri kan. Itu masuk masa modern. Nah, di sini nih yang mulai muncul, terlihat mulai banyaknya ada kontradiksi-kontradiksi, adanya masalah-masalah yang muncul karena adanya dikotomi antara agama dengan kehidupan publik. Karena kan sekularisme menuntut bahwa agama is private things. Seseorang boleh beragama, tapi jangan dibawa ke publik, kayak tadi disebutkan oleh Kang Fali tadi, bahwa agama itu masalah private, jangan dibawa ke publik. Nah, itu menjadi masalah. Itulah yang mungkin salah satu kritik paling bagus yang dimunculkan terhadap sekularisme ini. Salah satunya adalah kritik yang dilancarkan oleh Shane Aster gitu. Dia nulis bahwa masalah-masalah yang muncul di manusia modern, salah satunya yang disebut oleh Kang Fali tadi. Namun misalkan Shane Aster itu fokus ke masalah-masalah ekologi. Jadi di salah satu tulisannya itu dia bilang gini, orang-orang kiri ketika itu, orang-orang komunis ketika itu menuduh bahwa kerusakan ekologi disebabkan oleh sultan kapitalisme. Tapi saya sudah pernah melihat sungai-sungai di Ukraina, tidak lebih jauh, lebih bagus dibandingkan sungai-sungai di negara-negara kapital. Berarti ini bukan masalah yang disebabkan oleh dikotomi antar kapitalisme dan komunis, karena rupanya komunisme pun negara-negaranya menghadapi masalah yang sama. Secara ekologis. Krisis ekologis. Nah, karena itulah dia bilang bahwa telah terjadi desakralisasi. Sudah hilangnya batas-batas sakral ketika itu. Batas sakral dalam apa? Dia bilang dalam eksistensi manusia,
kemudian sakralitas dalam memandang alam, dan sakralitas terhadap ilmu pengetahuan ketika itu. Nah itu yang menjadi masalah-masalah ketika itu sebenarnya, yang menjadi kritik beliau terhadap sekularisme itu. Gitu. Oke, ini pembahasan luar biasa, Sobat Damai. Oke ya. Nah, kalau kita tadi yang merespon, sebenarnya saling melengkapi ya, narasi Kang Fali sama Kang Ibam itu. Kalau tadi cuma ada tambahan dari Kang Fali itu masalah globalisme ya. Iya betul. Globalisme itu disambut dengan zaman hari inilah. Di dunia sekarang bukan hanya digital, udah masuk ke AI, di mana informasi itu tsunami, borderless. Nah, globalisme itu kan informasi yang borderless itu juga mendukung globalisme gitu ya. Nah, ada kritik dari Chomsky mungkin ya, Chomsky terkait hegemoni dan dominasi Barat, yang mana ada kecenderungan Barat itu akhirnya berupaya mereplacement identitas orang di luar dirinya, kaum di luar dirinya. Ya anggaplah kita orang Timur atau orang Asia itu terjadi replacement identity. Karena contoh lah seperti ini contoh awam mungkin ya. Kita misalnya Kang Fali, Kang Ibam orang Riau, orang Melayu gitu. Gina orang Sunda. Saya misalnya orang Minang gitu ya. Apa bedanya sekarang antara orang Minang, orang Melayu sama orang Sunda? Cara berpakaian sama. Bahasa sama. Cara berpikir mungkin juga diferensiasi antara orang Melayu, orang Minang, orang Sunda tidak tajam. Nah, karena ada replacement identity itu. Jadi seolah Barat membuat carbon copy masyarakat dunia menjadi seperti diri mereka gitu ya. Nah, apakah globalisme itu berdampak seperti itu? Kalau pakai bahasa di plesetan-plesetan sofistik itu udah bukan man arofa nafsah kita semua. Man eropa nafsah, dapat Eropa roba. Dan memang semua belief system kita Eropa sentris. Apapun itu, walaupun kita sifatnya konsumen. Konsumen, belum pernah menjadi produsen apapun hari ini gitu ya. Nah, di urusan pemikiran baik politik, sosial, budaya dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan dari teman-teman Kang Ibam ataupun Kang Fali? Kalau globalisasi, ketika kita berbicara efek dari globalisasi, kurang lebih seperti itu. Hanya saja globalisasi yang awal diinginkan oleh manusia itu kan informasi itu tidak terbatas. Jadi apabila terjadi sesuatu di sini, jarak-jarak sekitar ribuan kilometer dari kita itu mengetahui. Jadi tidak perlu dengan adanya SOS dan lain sebagainya. Itu kan awal mula kenapa sih kita tuh harus modern dan kenapa kita harus merujuk kepada globalisasi. Cuman makin kesini hal tadi itu tidak terbendung, sehingga banyak hal-hal yang tidak bisa kita tahan atau tidak bisa kita hentikan itu secara nggak langsung masuk. Bahkan kalau kita lihat zaman sekarang, dulu ketika saya masih kecil itu masih ada tuh main bola di lapangan. Waktu pulang itu bukan 90 menit ya, tapi ketika azan berkumandang dan orang tua bawa hanya itu waktu pulang main bola. Tapi zaman sekarang kan efek dari globalisasi, terus juga penamaan modern dan konservatif itu juga makin tinggi. Akhirnya nilai-nilai alam, sakralitas alam itu berkurang, sehingga anak-anak pada masa kini banyak yang menjadi brutal. Contoh, tawuran tidak terbendung, narkoba jadi makin jadi-jadi, terus juga kenakalan-kenakalan remaja, bahkan lifestyle ya? Iya, lifestyle. Dulu ketika kita masih SD, untuk megang perhiasan orang tua itu aja udah setengah mati gitu. Gimana cara makainya ini segala macam. Sekarang kan anak-anak SD udah kayak usia-usia puluhan malah. Nah itu kan efek dari globalisasi tadi. Nah efek lainnya, karena sakralitas alam itu berkurang, lahan bermain anak-anak itu juga berkurang. Dan karena itu mereka mencari jati dirinya dalam hal yang lain. Dan yang di-up di media kebanyakan hal-hal yang negatif, seperti tawuran, perkelahian, gangster dan sebagainya, gangster, begal dan lain-lain. Itu kan kebanyakan anak-anak ABG.
17 tahun ke bawah. Dan kenapa bisa terjadi? Karena memang masa mereka bermain, masa pencarian jati diri mereka itu nggak ada tempat, nggak diwadahi oleh pemerintah. Di situ salahnya Indonesia dalam hal ini untuk menanggapi globalisasi tadi. Kita siap secara SDM, tapi kita tidak siap untuk mengatur bagaimana caranya memenuhi keseimbangan antara sakralitas dan juga spiritual. Sehingga spiritual nggak dapat, sakralitas juga hilang gitu. Ya. Jadi itu maksudnya. Jadi semua tadi seperti Nasir bilang terjadi desakralitas yang masif. Misal kalau kayak gini, tadi kan tujuan pertama itu globalisme itu untuk distribusi informasi yang lebih adil lah gitu ya, bukan hanya dimonopoli oleh sekelompok kalangan. Maksudnya kan seperti itu awalnya. Namun akhirnya dampaknya kemana-mana. Karena mungkin kalau menurut saya, baik itu dampaknya ekologis ataupun belief system ya, cara berpikir, mungkin karena apakah secara SDM di kita ini belum siap untuk menerima informasi yang begitu cepat, yang begitu informasi global yang masuk ke kita itu secara SDM kita belum memadai, atau seperti apa, atau memang ada kalau bahasanya gini ya, ada tren, ada yang kalau tren itu kan anak muda itu keren itu kalau begini loh, keren itu kalau begitu loh. Nah yang mengatur tren ini kan akhirnya global. Kalau bahasa Ali Syariati kita terpenjara sosial. Kita keren itu harus kata orang, kita nyaman terus kata orang. Ya kita diakui secara sosial itu eksis secara sosial itu kalau kita sama dengan yang orang bukan genuine dari pribadi kita, bukan genuine dari akar budaya kita misalnya gitu ya. Nah jadi secara tidak langsung kita terpenjara oleh sosial itu, termasuk oleh alam. Harusnya alam itu menjadi sebuah antara manusia dan alam itu relasi yang saling mutualisme, saling mutualisme, justru saling memakan. Alam juga ada waktunya dia seperti pandemi gitu ya. Siapa yang bisa mengontrol pandemi gitu ya? Dan selama ini kita eksploitatif. Kalau pakai bahasa masih teologis fasad kita kepada alam ini ya. Akhirnya relasi secara ekologis juga rusak karena kita merasa terpisah, bukan bagian dari alam. Dan mungkin di timur kan semangat kita bagian dari alam semesta gitu ya. Sedangkan Eropa alam itu sebagai objek kita bisa mengeksplorasi bahkan mengeksploitasi. Nah dari dampak-dampak ini, ini permasalahan sampai hari ini tuh sarut marut belum ada jalan keluar. Nah apakah ini gara-gara globalisme, apakah ini gara-gara sekularisme? Makanya harus kita suarakan semangat pasca sekularisme gitu ya, supaya batas-batas sakral tadi di kearifan lokal, di Kasundaan. Ekologi rusak itu karena tatanan manusia dengan alam itu sudah lewat batasnya. Ada hutan larangan yang harusnya tidak boleh dihuni oleh apapun gitu ya. Ada hutan tutupan ya. Saya lupa lagi istilahnya, larangan, tutupan, baladahan atau apapun itu batas-batas ekologis. Baladahan itu tempat kita tinggal, bercocok tanam, tutupan itu kalau nggak salah ya, medium tengah itu kita boleh mengambil hasil, tapi kita nggak boleh menanam ataupun misalnya pohon-pohon keras yang kita butuhkan untuk bangunan dari hutan ini. Dan ada hutan larangan yang memang itu sumber mata air di situ nggak boleh disentuh sama sekali, dan itu carut marut hari ini. Dan mau nggak mau lagi-lagi globalisme menawarkan itu. Kalau misalnya saya ngebangun rumah untuk rumah pribadi pakai gaya modern, paling berapa sak semen yang habis oleh saya produksi, berapa ribu bata yang saya perlukan. Tapi kalau industri, kalau pemerintah sudah membangun sekolah gitu ya, APBN, APBD gitu, galian C itu udah jadi karbohidrat utama, makanan utama, dan itu pasti jadi bahan baku paling utama dan sifatnya juga gila gitu ya, menghabiskan beribu-ribu dump truck untuk mengeksploitasi tanah ataupun pasir. Nah ini
seperti apa gambaran ideal, gambaran visioner harusnya seperti apa sih ini kita menjalani kehidupan hari ini itu gitu ya. Oke. Terlebih yang paling rentan tadi itu golden age di anak-anak sampai remaja gitu ya. Itu aja mungkin tanggapannya. Kalau saya mandangnya gini sih Bang. Betul bahwa memang sejarah umat manusia ketika mengalami adanya revolusi ilmiah atau segala macam, revolusi industri, memang yang ditujukan kan memang selalu progres manusia gitu. Tapi salah satu pemikir postmodern, mungkin abang pernah baca itu, Francis Letard, itu dia nulis tentang hubungan gimana pengetahuan dengan kondisi postmodern manusia. Dia bilang begini, bahwa pada akhirnya pengembangan ilmu pengetahuan yang dilalui oleh umat manusia secara ironis, walaupun awal ditujukan untuk progres manusia, untuk kebaikan manusia, tapi pada ujungnya, ini kalau kritiknya Letard itu, dia bilang bahwa pada ujungnya adalah ilmu pengetahuan justru yang paling paripurna, yang paling bagus menurut masyarakat modern adalah bagaimana ilmu pengetahuan yang bisa menciptakan senjata yang bisa memusnahkan manusia. Pada akhirnya justru destruktif. Nah, jadi mungkin benar juga kritiknya Sardar ya. Jordan Sardar itu Pakistan ya maksudnya. Dia darah Pakistan dia Amerika Serikat. Sardar itu dia bilang begini. Ketika kita ngomongin Western atau the West gitu, Barat, itu sebenarnya tidak berhubungan secara ajlak terhadap kondisi geografis atau geologi atau daerah. Ketika kita ngomongin West, kata si Sardar, itu sebenarnya nggak ngomongin daerah, tapi ngomongin epistemologi, dia bilang. West, ketika para sarjana Occidental itu mengkritik the West, itu sebenarnya bukan ngomongin geografi, dia ngomongin epistemologi, dia bilang. Nah, epistemologi yang seperti apa? Epistemologi yang kalau kita pakai kata-katanya si Nasar tadi adalah desakralisasi tadi. Bahwa ada akar-akar sakral yang tercabut di umat manusia gitu. Dalam pandangannya gitu. Berarti ada kemiskinan epistemik. Yes, betul. Yang dilakukan Barat. Iya, ada kemiskinan epistemik itu. Ada roots yang tercabut dari manusia. Ya makanya seperti akan bilang tadi bahwa Barat itu memang karena mereka tumbuh dalam diskursus yang materialistik ya. Materialistik bahwa meter itu yang punya agensi cuma manusia. Betul. Meter itu punya agensi manusia. Walaupun sekarang udah dikritik ya, ada materialisme baru itu saya kebetulan fokusnya ke sana kajian saya yang memandang bahwa materi non manusia itu sebenarnya punya agensi. Jadi bukan cuma objek mati yang bisa dieksploitasi. Gitu. Nah, tapi itu sebenarnya kritik kita terhadap sekularisme dan globalisasi tadi. Globalisasi kayak Fali bilang betul juga, dia membawa banyak kemudahan informasi dan segala macam. Kita sekarang untuk mengetahui danau terbesar dunia kan nggak perlu buka RPUL lagi Bang. RPUL lagi kan. Iya. Untuk tahu bahwa jawaban danau laut Kaspia nggak perlu RPUL lagi, kita cukup googling gitu. Nah, tapi justru juga itu juga membawa dampak-dampak negatifnya tadi, ada bencana ekologis, ada masalah perekonomian, karena globalisasi itu ditunggangi oleh neoliberalisme kan. Juga ditunggangi oleh tatanan ekonomi yang sifatnya kapitalistik yang memang sekarang jadi status quo di tatanan global kan gitu. Jadi seperti itu sih kalau saya melihatnya, memang seperti itu. Jangan balik. Kalau menurut saya, bagaimana sih cara hidup yang ideal di tengah gempuran era globalisasi dan sekularisme yang menyebabkan kepada desakralisasi tadi? Balik kepada satu hal sih, Bang. Kembalikan ruh keilmuan itu. Apapun itu. Karena begini, Barat sekarang mempropaganda bahwa ilmu itu tidak hanya boleh melampaui manusia, tapi boleh melampaui zamannya. Sehingga mereka menyebut bahwa ilmu itu nggak ada nilai sekarang. Bisa apa saja. Tapi kalau kita tarik garis merahnya, ilmu itu pada dasarnya memiliki muatan
sekularisme dan pragmatisme, apapun ilmunya, sehingga berdampak pada globalisasi tadi. Banyak orang-orang zaman sekarang yang dia nggak punya ilmu tapi punya banyak informasi gitu. Dan itu yang saya temui di mahasiswa-mahasiswa saya. Mereka mengetahui istilah ini, istilah itu, konsep ini, konsep itu, tapi ketika ditanya secara mendalam, mendetail, wow, emang ada. Banyak. Hanya info, belum jadi data sama Iya, sekali. hanya info. Nah, makanya hal yang paling penting kalau menurut saya sebelum kita bahas ekologi dan lain sebagainya, kembalikan dulu ke ilmu itu. Karena sejatinya apapun ilmu itu, dia punya ruh lain daripada itu. Yaitu apa? Ruh kerohanian, ruh ketuhanan, nilai manner tadi itu di situ. Gitu. Zaman sekarang kan, kalau dulu kita lewat hutan nanti kita misi mbak. Itu kan untuk agar supaya hutan tadi itu nggak kita basmi, nggak kita babat. Itu sisi positifnya ya, di luar ada hantu kah? Di luar mitologi yang dibangun. Iya, di luar mitologi yang dibangun. Maka mitologi dibangun itu pasti ada sebabnya. Ada sebabnya, ada goalnya. Ada goalsnya. Nah, hal-hal yang ini tadi yang coba dihilangkan oleh Barat, sehingga sekularisme dan pragmatisme itu merajalela. Dan yang kedua, desakralisasi nilai terhadap alam itu juga harus dihapus. Karena sejauh yang kita tahu, developer itu kan tugasnya pengembangan dan pembangunan. Tapi coba kita lihat, ketika dia ingin membangun sebuah bangunan di sebuah hutan, dia harus menggunduli sekian hutan, dia harus meratakan sekian bukit untuk membangun sebuah gedung. Sebenarnya apa yang dibangun? Dia membangun atau merusak? Jadi apa? Bias. Jadi bias. Sedangkan kalau ukur kepemimpinan sekarang infrastruktur. Iya betul. Ya kan? Betul. Iya betul. Ya disebut monumental, pemimpin yang monumental itu Ada yang bisa membangun. ada yang bisa membangun. Mungkin dapat pahlawan. Saya nggak ngomong itu. Saya juga nggak bahas itu karena ya setiap orang punya sisi positif. Karena pemimpin hari itu bukan pemimpin manusia, pemimpin tembok dan beton. Ya tapi betul. Kalau misalkan Nastar juga memang karena yang dia lihat sebagai masalah desakralisasi, maka ya jalan keluarnya ada sakralisasi. Yes. Diulang, dikonfigur ulang cara pandang kita bahwa ada nilai sakral dalam hal apapun. Betul. Tapi kalau kita lihat, gini ada yang tanggapin lagi mungkin. Kan tadi kalau tantangannya banyak ya. Nah, dari peluangnya apakah ada juga atau tidak? Peluang apa ya? Tadi udah ngasih peluang. Sebenarnya kembalikan ke ruh ilmu. Oke. Kalau tadi Kang Ibam itu tafsir ulang tentang materialisme, gitu ya. Tafsir ulang bahwa materi itu bukan objek. Tadi ada perkembangan baru. Artinya kan selama ini gini ya. Kalau saya lihat ya, yang ditawarkan Barat, mau nggak mau lagi kita semua terhegemoni oleh Barat, mau nggak mau semua apapun. Mau UIN sekalipun itu ya yang harusnya paling jauh tuh ke arah Baraban, UIN tuh udah ke barat-baratan kan. Setuju nggak? Setuju. Artinya kalau kita ngomongin materialisme itu kan perkembangan dari rasionalisme, kan? Itu perkembangan dari empirisisme mungkin ya, atau kebalik ya. Empirisisme dulu atau mana ya? Pokoknya hal-hal yang sifatnya indrawi. Yang sifatnya terempiriskan, hal yang sifatnya rasio yang terukur. Sedangkan ilmu kan tidak hanya itu mungkin ya. Banyak hal yang tidak perlu diuji secara rasionalitas. Kalau kita ngomong bagaimana merasionalisasi Yesus mendapat wahyu, mendapat firman, atau Muhammad mendapat wahyu, secara rasional seperti apa? Kalau rasionalisasi fix, Muhammad itu skizofren. Iya. Muhammad itu skizofren, punya teman heran namanya siapa? Jibril dan lain sebagainya. Berarti kan banyak hal yang tidak perlu dijawab secara rasional. Di Barat memaksa itu terus terjawab semua secara rasional. Yang akhirnya mungkin ini, memang saya sering berasumsi bagi mereka ini zaman cerah. Bagi kita zaman kegelapan. Mungkin dulu ketika kita bilang zaman cerahnya kita, bagi mereka zaman dark age mereka gitu ya. Karena dulu mungkin ini pendapat saya, kenapa sih masyarakat Hijaz atau Quraisy disebut jahiliyah?
Dia bukan orang bego mereka juga kan. Bukan nggak tahu hitung berhitung, bukan nggak bisa bisnis, bukan nggak bisa berpolitik, enggak. Mungkin ketika saya telisik, oh ternyata mereka over rasional gitu kan. Ketika apapun yang disebut keren, kuat, baik, itu ketika diukur secara materi, secara rasio. Secara misalnya orang yang dimuliakan itu yang hartanya banyak, yang jumlah kabilahnya paling kuat dan lain sebagainya. Bagi Barat itu pencerahan, konotasi seperti itu pencerahan. Bagi Muhammad itu jahiliyah itu. Mungkin apakah kita masuk ke era neo jahiliyah hari ini atau seperti apa pendapat para narasumber gitu? Kalau menurut saya agak make sense. Kan begini Bang, Islam memandang ilmu atau agama apapun lah, agama samawi memandang ilmu itu kan dari 3 hal. Sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera, sesuatu yang dapat ditalar dengan rasio, dan sesuatu yang di dalamnya hidup transenden. Itu hilang. Nah, transendennya ini yang hilang. Sementara di Barat hanya mengakui 2. Sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera dan dapat dirasionalisasikan oleh rasio. Transnya hilang. Makanya kembalikan ilmu hitoh atau hakikat ilmu tadi kepada nilai. Jadi keilmuan itu jangan dikotomi dan jangan dihilangkan nilainya. Karena sejatinya ilmu yang tidak bernilai, yang tidak ada nilai, seperti slogan yang mereka katakan selama ini, bernilai kok, cuma nilainya negatif. Ada nilainya. Ada pragmatisme dan sekularisme. Cuma di kurva negatif. Iya, di kurva negatif. Siap. Ini Gina mau nanggapi tapi belum beres, maaf. Lanjut Pak. Enggak sih, tadi kan udah dijawab juga sama Kang Dawes. Gitu. Yang tadi peluang. Saya harusnya tidak menjawab apapun. Kan sudah dijawab ya. Silakan lanjutkan. Kang Ibang. Kalau saya sih untuk mengatakan sebagai masa neo jahiliyah mungkin kurang setuju. Tapi saya mungkin mencoba menawarkan satu terma baru mungkin neo zulmatiyah gitu. Lebih parah di sini. Ya enggak, karena saya lihat gini. Memang masalah yang muncul setelah khususnya di negara-negara Asia yang pasca terjajah ya dunia ketiga lah. Dunia ketiga ya, walaupun beberapa teman saya udah nggak suka pakai terma dunia ketiga gitu. Tapi oke, kita pakai dunia ketiga dalam artian negara bekas jajahan. Kan memang yang menjadi masalah memang kan banyaknya adalah negara-negara pasca jajahan ini ketika ditinggal oleh penjajahnya, mereka masih memiliki keterikatan budaya, kultur, secara pemikiran. Yang intinya apa yang dikritik oleh Fanon lah. Oleh Fanon, seorang psikiater. Dia psikiater ya. Psikiater dari Aljazair dia. Jadi dikritik bahwa kita memang negara yang bekas ditinggal oleh penjajah, kita masih memiliki keterikatan sehingga kita memakai topeng mereka sebagai cara mikir kita, cara pandang kita dengan cara mereka. Ya kalau pengistilahan negatifnya mungkin sering kita dengar londo ireng gitu kan. Londo ireng gitu. Ireng dalam artian Asia tapi cara mikirnya londo gitu, cara pandangnya londo gitu. Ya yang seperti dia yang memang pada akhirnya itu yang saya sebut sebagai gelap itu, zulumat. Karena misalnya kita mau melihat dari tradisi-tradisi ketimuran ya, tradisi di Indonesia lah kita ngomong kan di Indonesia sebenarnya secara tradisional kita nggak punya budaya atau tradisi memisahkan antara yang profan dengan yang sakral. Nggak ada sebenarnya. Makanya bisa dikatakan bahwa kita bagian dari alam. Kita bagian dari alam. Kalau Barat pasca banyaknya terjadi pertumpahan darah segala macam kan mereka bergeser tuh jadi antroposen bahwa pusatnya itu manusia kita aku ini kan gitu sehingga ya untuk dalam moda produksi itu yang jadi sentralnya manusia. Kalau misalkan di timur sebenarnya tidak. Ketika moda produksinya yang alam juga dilihat, yang selain kita itu juga dilihat gitu. Saya rasa itu sih. Menarik. Berarti kalau secara filosofis ya dari dua narasumber, globalisme, sekularisme, yang akhirnya bergeser sakralitas itu karena ini secara filosofis ya sedikit coba barangkali benar gitu ya.
keterpisahan antara epistemologi dan ontologi. Yes, betul, pas banget. Yang seharusnya itu berbarengan. Saling berkelindan. Saling berkelindan. Ini terpisah. Dan itu sistemik. Anjir itu. Masalahnya sistemik itu. Sistemik. Karena diajarkan di perguruan tinggi kan gitu. Yang jadi institusi tertinggi untuk berpendidikan kan di sana. Dan itu sistemik terpisah. Yang seharusnya itu berbarengan, seiring sejalan. Kan? Karena akhirnya kita ngomongin sesuatu yang tadi kata Kang Fali ya? Iya. Faliul Haq, Faliul Haq. Kang Fali itu mereka hanya tahu informasi doang gitu ya. Tapi belum secara data. Jangankan data, itu jangankan jadi pengalaman, jadi ontologis gitu ya. Jadi data juga belum gitu, kalau secara metode gitu ya. Gitu. Dan itu mungkin jadi neo-zulumat gitu. Neo-zulumat yang mudah-mudahan ini udah di akhir zulumat ya. Menuju salamun ya hatta matlail fajar. Amin. Ya. Oke, Neng, tanggapin Neng. Oke, nah mungkin nyambung ke tadi misalnya informasi yang belum menjadi data, sebenarnya nyambung juga ke pembahasan sebelumnya gitu Kang Daus, bahwa memang secara zaman informasi itu banyak disuguhkan gitu ya. Tapi ketika kita mau mencari informasi, kita juga harus punya literasi gitu. Jangan sampai kita itu mencari informasi ya kita telan mentah-mentah gitu. Jangan sampai kita telan mentah-mentah dan ya kita juga membagikannya kepada orang lain gitu. Harus punya literasi tersendiri gitu. Kita harus punya literasi juga, jangan sampai itu menjadi pengetahuan utama gitu. Tapi sebagai bahasanya, sebagai referensi gitu, referensi gitu. Sobat Mamai, ini mungkin udah cukup, waktunya tinggal sedikit, bukan closing statement ya, dari para narasumber nih. Tadi udah kebahas globalisme, sekularisme, desakralitas. Itu poin pembahasan kita hari ini. Yang ada dua jargon akhirnya, neo-jahiliyah sama dan zulmat. Zulumatul jadid. Silakan. Fali dulu boleh, Kang Ibam dulu boleh. Kalau closing statementnya mungkin simple. Jangan meninggalkan transcendent atau jangan meninggalkan sesuatu yang trans itu terlalu jauh di belakang. Karena trans itu bukan berarti kita harus meninggalkan, tapi kita harus hidup berbarengan dengan itu. Karena dari trans tadilah kita dapat menemukan nilai-nilai kehidupan, kita dapat menemukan nilai-nilai yang lain yang mungkin itu di luar jangkauan manusia. Dan saya yakin tidak ada manusia manapun yang mampu untuk mengalahkan nilai-nilai itu. Jadi ya trans tadi jangan ditaruh di paling belakang, tapi taruh di samping dan kita jalan beriringan. Silakan. Bang. Kalau saya mungkin closing statementnya ini ya, minjam dari Gusmus. Gusmus. Jadi Gusmus itu pernah ditanya tentang menantu beliau. Ulil Absor. Kolil gini. Jadi jawaban Gusmus itu bagus banget. Dia bilang gini, nggak apa-apa, biarin aja, asalkan dia nggak berhenti belajar. Jadi saya ngerasa kalau memang ini adalah, walaupun saya nggak bisa menafikan bahwa pengalaman pasca pengalaman globalisasi ini banyak banget yang buruk gitu. Tapi pada akhirnya memang ini adalah pelajaran yang harus diambil oleh manusia. Jangan pernah berhenti belajar aja. Jangan pernah berhenti belajar. Keren. Kang Daus. Udah. Lagi kembali. Saya udah. Cukup. Baik, keren sekali ya untuk pembahasan malam hari ini dari Kang Fali dan juga Kang Ibam. Terima kasih banyak sudah bersedia menjadi narasumber di Halaqah Damai. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kelas-kelas lainnya ya, Kang Fali dan juga Kang Ibam. Kang Das juga terima kasih banyak sudah membersamai di malam hari ini. Baik, Sobat Damai juga terima kasih banyak. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.